Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas mengenai segitiga dan segi empat, materi pada kelas 7 di semester genap. Kalau tempo hari kita sudah belajar mengenai keliling segi empat, kali ini kita akan belajar mengenai keliling segitiga beserta luasnya. Jadi rumus-rumus yang ada pada segitiga. Segitiga pada umumnya gambarnya seperti ini, berbentuk segitiga, ada 3 segi. Ya, seginya ini ada 3, maka dikatakan segitiga. Dengan bagian sebelah sini disimbolkan dengan huruf A, yaitu alas. Di sini B sisi miring, C sisi miring, dan bagian yang tegak lurus ini kita sebut dengan tinggi. Tinggi dan alas ini akan tegak lurus sehingga menghasilkan sudut siku-siku seperti ini. Sudut siku-siku yang berjumlah 90 derajat. Untuk rumusnya sendiri, segitiga itu kalau kita mencari luasnya atau dinamakan L, rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi. Setengah dari alas ini dikali dengan tinggi, itu untuk mencari rumus luas. Untuk mencari kelilingnya sama seperti segi empat, tinggal kita jumlahkan bagian alas ini dengan bagian yang B ini sisi miring dengan bagian sisi ini. Jadi jumlah kelilingnya adalah ketiga sisi ini, jumlah ketiga sisi ini. Sedangkan untuk mencari tinggi, tinggi sama dengan 2 dikali luas dibagi A. Maka kita harus ketahui dulu luasnya jika ingin mencari sebuah tinggi ini bagian sebelah sini. 2 dikali luas dibagi A, alas ini. Nah, sedangkan untuk mencari alas kebalikan dari mencari tinggi, yaitu 2 dikali luas dibagi tinggi ini. Jadi semuanya saling berkaitan. Mari kita lihat contoh berikut ini untuk memperkaya pengetahuan kita dalam mengerjakan soal. Misal jika ada diketahui suatu segitiga ya. Jadi kata kuncinya adalah segitiga dengan panjang sisi alasnya 4 cm, sisi B-nya 3 cm, sisi C-nya cm. Sedangkan tingginya adalah 3 cm. Artinya sudah diketahui semua ya. Permintaannya adalah hitung keliling dan luas. Hitung keliling dan luas segitiga. Pertama kita sudah tahu bahwa A, B, C dan tingginya adalah nilai-nilai yang tadi disebutkan. Kita akan mencari keliling dan luas atau ditanyanya keliling dan luas. Maka penyelesaiannya adalah untuk keliling terlebih dahulu. Keliling tadi A ditambah B ditambah C, karena A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya juga sudah ada, tinggal kita masukkan. Sehingga 4 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 12 cm. Ini adalah keliling dari contoh ini, dari segitiga ini. Sedangkan untuk mencari luas dengan rumus setengah alas dikali tinggi. Alasnya sudah ada, tingginya juga sudah ada, tinggal kita substitusikan. Setengah dikali 4 cm dikali 3 cm. Hasilnya adalah setengah dikali 4, hasilnya 2 dikali 3 adalah 6 cm persegi. Ini yang harus diperhatikan. Jika itu dalam bentuk panjang, luas, perhatikan di bagian ini, cm persegi. Mohon diperhatikan untuk satuan ini, jika dia dalam bentuk luas maka harus cm persegi. Jika dia dalam bentuk keliling ataupun panjang lebar tinggi itu dalam bentuk cm. Bapak ulangi, jika dia mencari luas maka satuannya adalah cm persegi, dan jika keliling itu adalah cm atau panjang, tinggi dan lainnya hanya cm. Itulah cara menyelesaikan soal ini. Kita lihat jika ada perbedaan soal seperti ini kesimpulannya. Misalkan kita yang diminta mencari tinggi atau mencari alasnya. Misal seperti ini.
Diketahui suatu segitiga mempunyai luasnya 18 cm persegi, luasnya 18 cm persegi. Karena luas, sisi alasnya berarti 4 cm. Tentukan tingginya, yang dicari adalah tingginya. Pertama kita sudah tahu 18 cm ini adalah luasnya, alasnya kita sudah tahu. Ditanya tingginya, tinggi dari segitiga tersebut. Maka tadi rumusnya adalah 2 dikali luas dibagi alas. Kita sudah tahu luasnya, kita sudah tahu alasnya, sehingga tinggal kita masukkan 2 dikali 18 cm persegi dibagi 4 cm, sehingga tingginya adalah 36 cm persegi dibagi 4 cm per cm dibagi cm tinggal cm. 36 dibagi 4 sama dengan 9, sehingga tinggi segitiga ini adalah 9 cm. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai jenis-jenis dari segitiga. Jenis-jenis segitiga ini dikelompokkan berdasarkan panjang sisinya terlebih dahulu. Berdasarkan panjang sisinya ada 3 jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi atau equilateral triangle. Bentuknya seperti ini. Jadi ketiga sisinya ini sama, ya. A, B, dan C ini sama panjangnya, ya. Sudutnya pun sama. Ini maka dinamakan dengan segitiga sama sisi, ya. Jadi sudutnya sama, panjang sisi-sisinya juga harus sama, maka disebut segitiga sama sisi. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki atau isosceles triangle, ya. Jadi yang sama itu hanya kakinya saja yang sama. Ini bagian C dan bagian B, alasnya nggak panjangnya nggak sama juga tidak apa-apa. Ini dinamakan sama kaki. Tapi kalau ketiganya sama, namanya sama sisi. Itu perbedaan sama sisi dan sama kaki. Segitiga sama kaki, segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang yang menyebabkan 2 sudutnya memiliki besar yang sama. Artinya sudut ini dengan sudut ini kan sama, ya. Besar sudutnya sama, tetapi besar sudut di sini berbeda, ya. Butuh hanya 2 ini. Itu dinamakan segitiga sama kaki. Yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Artinya sembarang berarti sembarangan, ya, sembarangan gitu. Sembarangan. Segitiga sembarang, bukan segitiga sembarangan. Bentuknya sembarang, ya. Jadi terserah gitu bentuknya, mau panjang yang sebelah mana, mau yang mungkin C yang paling panjang atau A-nya yang paling panjang, atau terserah yang jika dia sembarang disebut dengan segitiga sembarang. Segitiga sembarang, segitiga dengan ketiga panjang sisinya berbeda-beda. Jadi panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C ini beda semua, maka disebut dengan segitiga sembarang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga juga dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama siku-siku atau segitiga siku-siku, right triangle. Bentuknya seperti ini. Segitiganya siku-siku, di bagian sebelah sini lambang siku-siku ini, ya. A, B, C, sisi miring ini disebut dengan hipotenusa juga boleh, ya. Ini alas, ini B ini sama dengan tinggi, ya. Ini sudut siku-sikunya, maka disebut dengan segitiga siku-siku. Jadi siku-siku itu harus 90 derajat, ya. Ingat, siku-siku itu harus 90 derajat baru dinamakan dengan siku-siku. Yang kedua yaitu segitiga lancip. Dengan bahasa lancip ini berarti sudutnya, karena kita bicara sudut, maka sudutnya harus lancip. Nah, nih sudutnya lancip seperti ini, ya. Maka segitiga lancip adalah segitiga yang masing-masing sudut besarnya kurang dari 90. Kurang dari 90, maka dia dinamakan lancip atau tajam, ya, seperti itu. Lancip. Maka kalau ada bambu yang lancip pasti dia sudutnya itu di bawah 90 derajat atau sudutnya kecil, seperti itu. Yang terakhir adalah segitiga tumpul, kebalikan dari segitiga lancip. Kalau segitiga tumpul ini harus lebih besar daripada 90 derajat. Misal seperti ini. Sudut ini kan tumpul, ya.
lebih dari 90 derajat, sehingga dinamakan sudut ini sudut tumpul, atau segitiganya segitiga tumpul karena memiliki sudut yang tumpul. Segitiga lancip karena dia memiliki sudut yang lancip. Segitiga siku-siku karena memiliki sudut siku-siku. Segitiga lancip karena memiliki sudut yang lancip. Segitiga tumpul karena memiliki sudut yang tumpul, kurang lebih begitu, karena berdasarkan sudut. Itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Kita lihat ada 3 jenis soal seperti ini ya, mohon dikerjakan seperti biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.